Pertemuan ke-15 pada hari ini akan membahas analisis regresi linier di bagian kedua. Jadi seperti yang saya jelaskan di pertemuan ke-14 kemarin, bahwa materi untuk analisis regresi linier dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Maka di pertemuan pada hari ini saya akan membahas kelanjutannya, yaitu tentang uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Nah, langsung saja kita akan mulai dengan uji asumsi klasik. Jadi sebagai pengingat, di minggu kemarin saya jelaskan bahwa uji asumsi klasik itu ada 4 jenis asumsinya, di mana setiap uji asumsi klasik itu harus lolos terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke uji hipotesis. Jadi kalau ada yang salah satu tidak lolos, berarti Anda harus membetulkan data Anda atau Anda membetulkan variabel Anda supaya bisa lolos untuk uji asumsi klasiknya. Oke, saya awali materi hari ini dengan uji multikoliniaritas. Ya, jadi ini adalah uji asumsi klasik yang pertama. Di sini sembari saya memberikan catatan atau note ya. Apa yang dimaksud dengan uji multikol? Ya, saya singkat uji multikol saja. Uji multikol di sini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan ada korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Nah, apa maksud pernyataan ini? Bahwa dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jadi di sini kalau bahasa sederhananya, uji multikol itu mau menguji apakah dalam model regresi atau penelitian Anda ada variabel yang sama atau hampir sama tapi digunakan semuanya. Contoh misalnya nih, variabel pertama itu adalah gaji pokok. Ya, contoh. Ya. Variabel pertama adalah gaji pokok. Variabel kedua adalah total gaji. Nah, kalau misalnya ada variabel ketiga itu adalah bonus, berarti total gaji adalah gaji pokok dan bonus. Akan tetapi misalnya nih, mayoritas yang dijadikan data itu tidak menerima bonus. Berarti di sini nanti untuk gaji pokok yaitu adalah angkanya sama besar dengan total gaji. Ya, sehingga data antara gaji pokok dan total gaji itu sama. Nah, di sini ya, dianggap bahwa dua variabel ini sama atau hampir sama tapi digunakan bersama-sama sehingga terjadi multikoliniaritas. Oke. Ini untuk yang uji pertama, uji multikoliniaritas. Nah,
Kemudian di sini di modulnya saya sudah jelaskan untuk langkah analisisnya ya. Jadi nanti ketika praktek Anda bisa mempraktekkan ya. Nanti akan muncul tampilan outputnya seperti ini. Nah, kemudian dari output ini mana yang dibaca? Nah, yang dibaca adalah yang ini. Jadi saya berikan tanda. Nah, ini outputnya saya kopaskan dari output SPSS-nya ya. Nah, di pojok sebelah sini sudah saya berikan penanda warna merah untuk membaca uji multicolnya. Oke. Jadi di sini standarnya adalah nilai harus kurang dari 5. Ya. Sementara di sini ada 2 variabel yang memiliki nilai lebih dari 5, yaitu C dan D. Nah, di sini berarti variabel C dan D itu terjadi persoalan multicol. Berarti di sini variabel C dan variabel D ini dianggap ya variabel yang mirip atau hampir sama. Ya, di sini saya kasih penanda yang bermasalah. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya terjadi seperti ini? Ya, kalau terjadi multicol itu paling gampang kalian mengganti salah satu variabel. Ya. Atau yang kedua, Anda menambah jumlah datanya. Ya, jadi bisa dipilih salah satu. Anda ganti variabelnya atau Anda menambah jumlah datanya. Dengan anggapan bahwa ketika Anda menambah jumlah datanya, ya datanya semakin banyak, berarti pola datanya akan semakin banyak, maka di sini nanti persoalan multicolnya juga akan sembuh ya atau akan hilang. Ya, ini terjadi ketika Anda merasa Anda tidak mau mengganti variabelnya. Oke, kemudian yang kedua, itu adalah uji hetero. Apa itu uji hetero? Ya, jadi di sini nanti uji di sini untuk uji hetero ada dengan cara grafik ya maupun dengan cara pengujian biasa tanpa grafik yaitu dengan uji statistik. Nah, di sini untuk uji hetero yang kedua untuk uji hetero ya, tidak harus Anda mengerjakan dua-duanya. Misalnya nih sudah grafik pakai ngitung yang bukan grafik atau yang statistiknya enggak ya, tapi di sini Anda pakai model grafik aja bisa. Atau mau pakai model statistik saja bisa. Nah, cara membacanya adalah kalau dengan metode grafik, Anda menggunakan yang namanya grafik scatter plot. Nah, apa itu grafik scatter plot? Ya, jadi bentuk grafiknya itu seperti yang muncul di tampilan Anda. Ya, seperti ini ya, grafik scatter plot. Jadi, plot itu adalah titik-titik. Ya, jadi yang terlihat seperti jerawat itu bukan jerawat ya, tapi penyebaran titik-titik datanya. Makanya di situ dinamakan grafik scatter plot. Nah, cara membacanya seperti apa untuk grafik scatter plot? Kita lihat nih pola penyebarannya. Kalau di sini dia cenderung mengumpul di bagian tengah grafik. Nah, makanya di sini berarti terjadi masalah hetero. Nah, kenapa di sini datanya bisa cenderung mengumpul di tengah?
Karena tadi kalian ingat ya, variabel C sama variabel D itu mengalami masalah multicol. Nah, di variabel C dan D yang mengalami masalah multicol, di situ ada kecenderungan untuk menggunakan variabel yang sama sehingga pola datanya pun sama. Nah, ketika pola datanya itu cenderung sama, makanya di sini nanti ketika digambarkan juga akan cenderung mengumpul di bagian tengah atau di bagian samping. Intinya dia bergerombol pada satu area tertentu. Ya, ini yang dinamakan dengan uji hetero. Nah, jadi uji hetero di sini tujuannya adalah untuk menguji apakah penyebaran datanya mengumpul di satu area atau menyebar ke beberapa area. Nah, bagaimana kalau misalnya dia menggunakan dengan hasil uji statistik? Ya, jadi uji statistik di sini menggunakan uji Spearman. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang dibaca itu adalah yang ada tulisannya sig 2 tailed atau sig 2 tail. Ya, yang sudah saya berikan tanda merah. Nah, di sini saya jelaskan dulu apa arti sig. Ya, sig adalah singkatan dari signifikansi. Nah, two tail ya, atau 2 tailed, yaitu bukan 2 ekor ya. 2 ekor atau 2 buntut bukan ya. Two tail di sini artinya berhubungan timbal balik. Ya. Jadi berhubungan timbal balik itu A ke B, B ke A. Ya, kalau berhubungan satu arah itu adalah one tail. Berhubungan satu arah. Ya, atau A ke B atau B ke A, salah satu. Itu one tail. Nah, dari nilai sig ya, masih ingat ya, kalau derajat kepercayaan itu adalah 95%, berarti yang 5% itu salah. Nah, di sini standar nilai sig adalah yang 5% itu. Ya, adalah 5% atau 0,05. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, oke. Kita cari yang nilainya di bawah 5%. Ya. Jadi sembari saya nulis ya, untuk standar uji hetero menggunakan uji Spearman, cari yang nilainya di bawah 5% atau 0,05. Itulah yang terjadi masalah hetero. Kalau tadi uji multicol yang bermasalah adalah C dan D, kemudian dari grafiknya yang cenderung mengumpul, itu berarti kemungkinan disebabkan karena variabel C dan D. Nah, kita lihat di sini apakah variabel C dan D juga menjadi jawaban?
Ya. Di sini yang di bawah 0,05 adalah variabel B. Kemudian variabel C. Kemudian variabel D. Ya, berarti betul ya, C dan D itu menjadi masalah lagi. Ya. Jadi di sini kalau ditanya mau sembuhnya bagaimana? Sembuhnya alternatifnya ya tadi. Kalau variabelnya itu diganti, masalah multicolnya itu berakhir. Biasanya di heteronya dia juga tidak ada masalah. Ya, jadi di sini uji asumsi klasik itu gandeng geret ya, atau saling berhubungan satu sama lain. Atau ketika kalian memaksa tidak mau mengganti variabel, Anda menambah jumlah datanya sehingga pola datanya makin banyak. Nah, kemudian masalah multicolnya itu juga selesai. Nah, maka di sini masalah heteronya juga akan selesai. Jadi nanti kecenderungan untuk penyebaran datanya itu juga akan makin menyebar. Ya, karena semakin banyak datanya, pola datanya atau range datanya itu makin kecil, ya. Seperti yang saya katakan dulu ketika mengajar spionase dan kurtosis, ketika range itu makin kecil, jangkauan antar data itu makin kecil, maka data itu makin dianggap normal. Nah, jadi penjelasannya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah uji autokorelasi. Ya. Jadi di sini memang saya sengaja skip ya untuk prakteknya dengan SPSS karena di sini lebih ke pemahaman analisisnya kalau saya ya. Kalau Anda mengikuti prakteknya sudah ada langkah-langkahnya di modul, saya yakin kalian bisa. Ya, sementara yang perlu saya banyak jelaskan adalah di analisisnya. Kenapa? Ya, karena setelah Anda keluar output, kalau Anda nggak bisa menganalisis, cuma bisa ngolah sama aja. Ya, padahal untuk menganalisis sampai menarik kesimpulan itu perlu kalian pahami dulu, oh tujuan pengujiannya apa, kemudian cara membaca outputnya seperti apa, kemudian artinya itu apa. Kemudian yang ketiga itu adalah uji autokorelasi. Nah, apa itu uji autokorelasi? Uji autokorelasi adalah ya, bisa kita lihat di sini. Apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi atau hubungan ya, antara kesalahan pengganggu pada periode T dan periode T-1? Ya. Jadi di sini ya, korelasi itu adalah hubungan. Jadi di sini sembari saya mencatat ya, korelasi adalah kedekatan hubungan. Jadi semakin tinggi korelasinya berarti makin dekat hubungannya, ya, hubungan antar variabelnya. Nah, di sini maksudnya periode T dengan periode T-1 adalah ketika menggunakan data time series ya, atau data beberapa waktu tertentu. Nah, di sini periode T atau T-1 menggunakan data time series atau data waktu tertentu itu misalnya ya, data tahun 2019 dan 2020. Ya, itu data time series karena beberapa waktu berurutan. Nah, kenapa kok bisa di sini terjadi autokorelasi atau korelasinya tinggi? Padahal tahunnya berbeda. Ya. Jadi di sini bisa terjadi
autokorelasi karena data selama beberapa tahun tidak mengalami perubahan sama sekali. Ya, jadi kalau data selama beberapa tahun itu tidak mengalami perubahan sama sekali, berarti di sini datanya itu tetap, ya tetap saja. Nah, berarti di sini akan terjadi autokorelasi karena datanya itu dianggap stuck selama beberapa waktu tertentu. Nah, contoh misalnya data yang bisa terjadi autokorelasi, misalnya kayak tadi data gaji pokok. Ya, ketika data gaji pokok, misalnya nih selama 2 atau 3 tahun berturut-turut tidak berubah sama sekali, sementara Anda menggunakan data time series, berarti konsekuensinya adalah isian datanya itu tetap. Nah, di sini nanti ketika diuji, maka akan terjadi kemungkinan autokorelasi. Nah, di sini untuk menguji autokorelasi, kita akan memakai yang namanya uji Durbin-Watson. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Kemudian sudah ada muncul tampilannya. Tampilannya adalah ini. Yang dilihat adalah yang di sebelah sini, 2,031. Nah, nilai ini akan saya bandingkan dengan tabel Durbin-Watson. Jadi nanti di materi Anda, saya juga sudah kirimkan tabel Durbin-Watson-nya. Nah, di sini cara menggunakannya seperti apa? Ingat bahwa kalian punya 5 variabel independen dan punya jumlah sampel 20. Nah, kemudian nilai signifikansinya adalah 5%. Nah, di sini kita sesuaikan judulnya. Signifikansinya 5% betul. Jumlah variabel atau K-nya sama dengan 5 betul. Kemudian di sini jumlah datanya adalah 20. Ya. Berarti yang dipakai adalah yang saya kasih warna biru. Nah, kemudian yang dipakai angka sebelah kiri atau angka sebelah kanan. Jadi yang dipakai adalah angka yang tulisannya DU. Berarti di sini tulisannya 1,99. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah ini. Syarat autokorelasi adalah ini. Nah, harus kedua tanda lebih kecil. Jika salah satu tanda berubah ya atau menjadi tanda lebih besar, maka terjadi autokorelasi. Nah, di sini cara menghitungnya kita akan lihat ya. 1,9908 dikurangi tadi nilai tabelnya 2,031. Kemudian harus lebih kecil juga dari 4. Ya, ini sesuai rumusnya 4 dikurangi 1,99. Ya. Jadi nanti ketika salah satu tanda itu berubah, ya misalnya nih lebih besar, lebih kecil, lebih besar, atau lebih besar, lebih kecil, berarti ya terjadi autokorelasi. Oke. Kemudian uji yang keempat adalah uji normalitas residual. Jadi di sini sama, ya kita menggunakan tampilan grafik untuk uji yang keempat. Ya. Jadi untuk uji yang keempat itu adalah uji normalitas. Oke. Nah, uji normalitas itu untuk melihat ya atau menguji
apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Ya. Jadi, uji normalitas data untuk menguji apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Cara melihatnya kalau dari grafik itu jauh lebih gampang ya. Ini bentuk bukitnya, dia tidak menceng ke kiri atau tidak menceng ke kanan. Dia pas di tengah, ya, melewati titik nol. Seperti yang saya jelaskan ketika mengajar tentang sekuras dan kurtosis. Berarti di sini normal. Atau dari grafik p-plot, ya, masih bentuk titik-titik ya plotnya, dia mendekati garis diagonal, berarti dia datanya normal. Ya. Jadi biasanya di sini nanti ya, kalau 3 pengujian itu sudah lulus semua, nah di sini uji normalnya dia pasti oke. Ya, jadi melihatnya hanya dengan grafik saja. Oke, berarti 4 uji asumsi klasik sudah kita lewati. Nah, sebelum saya masuk ke bagian terakhir yaitu uji hipotesis, ya, saya tambahkan dulu tampilan untuk catatan uji asumsi klasiknya. Jadi di sini ringkasan uji asumsi klasik. Sebelum nanti hilang nih catatannya nih. Iya. Oke, saya kopikan dulu. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan bahas ya, tentang uji hipotesis. Saya atur dulu tampilannya. Selanjutnya adalah ke uji hipotesis. Jadi di sini ringkasan uji hipotesis.
Di sini saya akan ajarkan cara cepatnya. Cara cepat untuk uji hipotesis. Ya. Jadi saya kopikan dulu hipotesisnya. Hipotesisnya adalah ini. Kemudian saya kopikan tabelnya. Jadi nanti tabel yang dibaca adalah yang ini. Jadi nanti di sini kita akan awali dari uji model fit. Ya. Nah, uji model fit di sini bisa Anda lihat. Ya. Saya kopikan saja di ringkasannya. Ini saya besarkan dulu tampilannya. Jadi uji model fit itu dilihat dari koefisien determinasi. Di sini dilihat dari nilai adjusted R-square. Ya. 0,848. Nah, berarti di sini adalah 84,8%. Nah, berarti di sini 84,8% variasi variabel F itu dapat dijelaskan oleh variabel A, B, C, dan E. Berarti di sini maksudnya adalah semakin tinggi nilai adjusted R-square-nya, berarti ketepatan modelnya semakin tinggi. Ya. Nah, berarti sisanya 15,2% itu adalah variabel G, H, I, J, K, L, dan seterusnya yang tidak Anda gunakan dalam penelitian tersebut. Ya, berarti semakin tinggi di sini, ya, berarti 50% ke atas ya, apalagi mau mendekati 100%, itu berarti modelnya akan semakin tepat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah uji simultan. Ya. Yang kedua itu, oke, sebentar, saya ganti dulu. Yang kedua di sini adalah uji simultan. Di sini uji simultan yang dilihat di mana? Jadi uji simultan atau uji F ini yang dilihat adalah di sebelah sini. Saya kasih tampilannya. Saya besarkan. Nah, yang dilihat adalah nilai signya. Ya, jadi seperti tadi Anda membaca uji asumsi klasik, nilai signya itu adalah 5% atau 0,05.
Nah, sebaliknya tadi kalau yang nilai signya di bawah 5% itu yang terjadi masalah hetero, justru di sini kebalikannya. Kalau dia makin kecil, ya di bawah 0,05, berarti secara simultan kelima variabel independen berpengaruh terhadap F. Nah, maksudnya seperti apa secara simultan berpengaruh? Jadi ketika nilai A, B, C, D, E itu berubah semuanya, otomatis nilai F itu berubah. Ya, jadi secara simultan itu adalah secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah uji parsial T. Nah, untuk uji parsial T, ini langkahnya agak sedikit panjang. Ya. Saya pindahkan lagi ini. Di sini saya cut saja. Saya pindahkan ke sheet baru. Oke. Nah, kita akan mencari ya, kita akan mencari mana hipotesis yang diterima ya, atau yang sesuai fakta atau yang benar, dan mana hipotesis yang ditolak. Ya, ditolak itu dalam artian tidak sesuai. Ya. Jadi di antara 5 hipotesis ini, mana yang ditolak, mana yang diterima. Cara mencarinya seperti apa? Ya. Jadi langkah pertama, melihat nilai konstanta. Jadi di sini B dan D nilai konstantanya negatif. B dan D memiliki nilai konstanta negatif. Padahal hipotesis positif. Berarti yang pertama, hipotesis B ditolak, hipotesis D ditolak. Kenapa ditolak? Karena di sini di tabelnya dia tandanya negatif. Kalau tanda negatif berarti hipotesisnya seharusnya negatif. Karena seharusnya hipotesisnya negatif, bukan positif. Oke. Berarti sisa 3 variabel.
Berarti sisa 3 variabel, yaitu variabel A, C, dan E. Langkah keduanya apa? Jadi di sini langkah keduanya adalah melihat nilai SIG. Langkah kedua, melihat nilai SIG untuk variabel sisanya. Variabel A, C, dan E. Saya ketikkan dulu. Variabel E. Oke. Saya simpan. Kita lihat nilai SIG-nya. Ya. 0,423, 0,025, 0,087. Di sini saya catat nilai SIG 0,423, nilai SIG 0,025, nilai SIG 0,087. Nah, di sini saya jelaskan dulu, kalau secara default, nilai SIG adalah 5% atau 0,05. Sebenarnya nilai SIG ada 3, yaitu 1%, 5%, dan 10%. Sebenarnya yang paling bagus itu adalah 1%. Kenapa? Kalau 1% itu berarti 1% salah, 99% CI atau derajat kepercayaan. Nah, di sini akan kita lihat nih. Kita pakai yang default dulu. Di sini nilainya lebih besar dari 5%. Berarti hipotesis ditolak. Di sini dia lebih kecil dari 5% atau 0,05. Berarti hipotesis diterima. Di sini dia lebih kecil dari 10%. Kalau 10% kan berarti 10% salah, 90% betul. Atau 0,1. Jadi kalau 5% nggak bisa, 10% masih masuk, berarti pakai yang 10%. Berarti hipotesis diterima. Jadi di sini yang hipotesisnya diterima ada 2. Kesimpulan, 3 hipotesis ditolak, yaitu hipotesis A, B, dan D,
2 hipotesis diterima, yaitu hipotesis C dan D. Oke, panjang ya untuk langkah analisis regresi linier ya. Karena di sini harus melewati serangkaian filter atau serangkaian tahap sebelum Anda masuk ke uji hipotesis. Oke, karena sudah sampai ke uji hipotesis ya, berarti untuk materi pertemuan ke-15 sudah selesai. Saya cukupkan sampai di sini. Dan sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa untuk absen disiakat ya, supaya absennya bisa terdata secara otomatis oleh sistem ya, karena sekarang absen itu sudah tidak manual lagi. Dan doa saya semoga Anda sekeluarga juga dalam keadaan sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 yang masih ada di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Berarti karena sudah sampai di pertemuan ke-15, tinggal pertemuan UAS ya untuk pertemuan terakhir di pertemuan ke-16. Sekian dari saya untuk pertemuan pada hari ini. Kita ketemu di pertemuan UAS. Sampai jumpa. Bye-bye.